Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AZ, kita mendapatkan kesempatan yang berharga ini, jarang-jarang para tokoh bisa bersama-sama hadir di tempat, memang bukan di podcast di studio saya, tapi di satu tempat yang cukup nyaman untuk kita diskusi. Dan ada Pak Rizal Fadila, ada Pak Dindin Maulani, ada Pak Brigjen Purnomo Purnawirawan, dan tentu kita akan membahas tentang hal yang hari ini sedang begitu hot, sedang begitu tren didiskusikan di mana-mana, yaitu bagaimana nasib Gibran, Jokowi, dan sikap apa yang akan dimunculkan oleh Prabowo ke depan dengan berbagai dinamika yang begitu tinggi hari ini. Barangkali kita langsung saja mulai, Pak, ya, dengan Pak Dindin dulu, yang mungkin dari sudut pandang hukum atau yang lainnya. Monggo, silakan, Pak. Ya, Kang Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada peribahasa memang ya yang patut menjadi sebuah landasan dari analisis semua para politisi ya, atau pakar hukum, pakar apapun juga, yaitu siapa yang menabur angin pasti menuai badai, kira-kira gitu. Saya melihat atau saya menganalisis jurus angin yang dikeluarkan Pak Jokowi ini kegedean barangkali ya, tidak terkontrol kelihatannya ya. Nah, akibatnya badainya ini luar biasa sekarang ya. Menurut saya, kalau dari aspek hukum, banyaknya para netizen atau rakyat di kita untuk menuntut Jokowi ke depan di proses hukum, atau bahkan turun ke anaknya Gibran ya, berharap untuk tidak dilantik gitu ya, artinya tidak dilanjut untuk menjadi atau disumpah menjadi presiden. Ini bukan sekedar omong-omong biasa gitu ya, bukan seperti itu. Itu tentu ada dasar yang terkait dengan hal-hal psikologi, sosial, hukum. Ya, kalau bicara hukum ya tentu bicara pertanyaan, ada apa sih, kesalahan apa yang telah diperbuatkan gitu. Kalau kita perhatikan dalam perjalanannya dalam periode terakhir, periode kedua terutama ya, itu banyak Jokowi banyak membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang menurut saya itu kebijakan itu ya konyol lah kalau berangkat dari beliau pertama kali berkeinginan untuk mensejahterakan rakyat ini, ya, ingin semua tidak asing, tidak terlalu ikut campur, kita harus berdaulat segala macam bla bla bla, sampai mobil pun juga dia siapkan dengan mobil SMK kan gitu ya. Ya, kenyataannya sekarang mobil apa saja masuk, luar biasa. Ya, kalau yang suka mengamati mobil, ya mobil baru sekarang, wah, udah ratusan merek masuk Indonesia gitu ya. Nah, ini ada hal yang inkonsistensi dari Jokowi. Kalau saya melihat dari aspek ekonomi dulu, ya kan, misalnya berkeinginan mensejahterakan rakyat itu tentu rakyat yang harus diutamakan, terutama para kaum buruh, karyawan, masyarakat kelas menengah. Tapi faktanya bisa kita lihat siapa yang lebih didahulukan terkait buruh ya, siapa yang berbondong-bondong masuk dengan begitu mudahnya. Kan kelihatan seperti ini, buka karpet merah, silakan isi pabrik-pabrik baru yang memang oleh Pak Jokowi sendiri disediakan untuk itu. Saya melihat itu juga sesuatu kebijakan yang betul-betul menyakitkan masyarakat pada umumnya. Di posisi pada ketika kita buruh ya, sulit mencari pekerjaan, dari untuk asing sepertinya karpet merah terbuka. Ada beberapa banyak kebijakan misalnya terkait ekonomi itu, undang-undang
Minerba misalnya, itu yang betul-betul dasar luar biasa. Tentu keinginan masyarakat banyak ya rakyat, ketika Jokowi bicara rakyat harus sejahtera, ya Minerba itu undang-undang itu harus memang untuk mensejahterakan rakyat. Yang terjadi kan kita semua paham kira-kira siapa yang diuntungkan undang-undang itu misalnya. Ya banyak sekali konglomerat, investor, kapitalis baru bahkan baik di dalam negeri maupun asing yang sangat enjoy ya, sangat happy dengan undang-undang itu. Toh kita bicara memang di negara mana sih yang nggak pinjam uang? Pada umumnya kan tentu saja negara maju pun juga kadang-kadang ada sharing untuk menggunakan uang dari luar. Tapi begitu sumber daya alam luar biasa tergali, terangkat, terpasarkan ke mancanegara bahkan ya. Tapi penghasilan untuk kita ya sebagai pemasukan ke APBN kok sangat tidak signifikan. Para pakar ekonomi ini bahkan kita ini dapat tulangnya kok kita dapat dari pajak-pajaknya, kenapa bisa begitu? Itu para pakar ya ekonomi, bukan saya yang bicara. Jadi ada rasa ketidakadilan yang luar biasa. Persoalan-persoalan hukum lebih kepada hukum itu adalah panglima untuk mengamankan semua kebijakan yang muncul, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya. Maka hukum sebagai panglima ini harus mengawal dengan baik. Bagaimana pengawalan mau bisa dirasakan, mau menjadi harapan bangsa kita, kalau belum ya KPK yang kita sanjung-sanjung sebagai institusi yang luar biasa untuk pemberantasan korupsi, tiba-tiba di periode akhir pertama mulai dikerdilkan, ya, dipreteli. Padahal kan sudah bicara tadi penegakan hukum segala macam itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Ketika dipreteli, dikurangi hak-haknya, itu kan sebaliknya jadinya seperti itu ya. Kita bisa lihat sekarang bagaimana kelumpuhan KPK terjadi, apalagi kalau sudah terkait dengan orang-orang yang bermasalah, yang kedudukannya cukup tinggi, ya, ada di lingkaran oligarki. Terkait demokrasi juga sama kan. Bagaimana carut marutnya bangsa ini? Biasanya carut marutnya bangsa ini paling kelihatan pada dua posisi yang berkaitan dengan demokrasi dan ekonomi. Biasanya itu kaitan demokrasi ya tidak, sudah banyak dibicarakan bagaimana cawe-cawenya presiden kita ketika pemilu, upaya juga ke pilkada juga begitu ramainya dibicarakan ya, walaupun terlepas dari pada posisi akhir itu tidak berhasil yang terkait dengan Kaisang, tapi cawe-cawenya di pilpres ya saya melihat berhasil dengan baik gitu, dan dipertontonkan dengan cara yang vulgar. Masyarakat melihat ini sesuatu tontonan yang vulgar yang tidak baik ya untuk demokrasi pada ketika pilpres kemarin. Seharusnya kalau presiden yang bijak, yang memang dianggap berhasil, itu tidak terlalu banyak menggunakan APBN. Nah, itu biasanya kerjasama BUMN dengan BUMN dari luar. Pada umumnya begitu. Cina dibangun juga seperti itu. Bimbingan lebih banyak dari pemerintah. Kalau sekarang yang kejadiannya memang berangkatnya skemanya sama, tapi terakhir skemanya banyak yang APBN juga tergerus. Lebih daripada itu, ternyata ada beberapa anggaran-anggaran yang memang jadi meningkat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita bicara WOS muncul IKN, kita bicara IKN muncul proyek strategis nasional A, B, C, D gitu kan. Ini belum selesai, ini belum siap, ini akhirnya ya ini kan harus tetap jalan. Ujungnya yang ngutang dari semua prestasi dalam tanda kutip untuk membangun secara fisik ya bangsa ini, yaitu tadi infrastruktur.
luar biasa kenaikan utang yang bisa kita rasakan. Inilah yang membuat masyarakat menjadi kesal jadinya ya. Tidak bisa lagi melihat keberhasilan terus, apalagi IKN belum apa-apa, jalan tol berapa ribu kilometer pun, kalau yang dilihat ya dari sisi yang lain seperti yang lain non infrastruktur itu luar biasa merugikan dan menyengsarakan rakyat. Dan terakhir bahkan rakyat menjadi sangat benci lah kesannya ya, sangat tidak respect ya dengan kemunculan dari Gibran itu sendiri yang dipaksakan sebenarnya untuk menjadi wakil presiden. Tentu saja semua tidak pernah bermimpi lah terang aja. Kita semua tidak pernah bermimpi ketika tiba-tiba untuk ujung-ujung yang muncul untuk dijagokan menjadi pendamping Prabowo atau wakil presiden calon yang namanya Gibran. Itu terlalu luar biasa. Saya melihat ini memang ada niat dari Jokowi dan keluarganya, ada niat ingin menguasai bangsa ini. Ingin yang kalau Pak Rizal selalu mengingatkan, ini adalah sebuah penguasa dinasti ya, wahid penguasa dinasti baru di Indonesia. Yang satu lagi tiba-tiba siap untuk menjadi gubernur. Ya. Nah, yang menjadi persoalan semua sekarang pada posisi terakhir sangat dikejutkan dengan adanya beberapa kasus terkait Kaukus Pupu Papa, ya kan, kasus jet, kus-kus, ya, kus-kus Pupu Papa, kasus Pupu Papa, kasus jet segala macam itu ya, itu membuat lebih geram lagi masyarakat rakyat kita. Jadi tidak salah ya, jangan menyalahkan masyarakat kalau pada akhirnya masyarakat pada posisi terakhir Pak Jokowi mestinya lengser dengan baik ya. Sekarang malah pada posisi terakhir dikejar untuk dilengserkan ya, tidak lengser dalam pengertian secara konstitusi, secara undang-undang. Saya kira itu dulu dari saya. Ya, baik, luar biasa Pak Dindin. Beliau sudah membuat sudut pandang baik dari sisi ekonomi, demokrasi, dan hukum. Memang kita juga bisa meyakini pada akhirnya kalau katanya Pak Jokowi itu mensejahterakan rakyat, memang iya, memang faktanya, tapi rakyat Cina katanya Pak. Kita coba dengar dulu dari Pak Jenderal dulu barangkali ya, dari sudut pandang militer, atas mungkin juga bisa sekaligus melanjutkan atas pandangan Pak Dindin barusan. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Jadi saya mencoba katakanlah menambahkan ya dari Pak Dindin sampaikan. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini, kadang pemerintah itu tidak hadir pada saat rakyat memerlukan. Kadang pemerintah hadir bukan menyelesaikan, tetapi semakin memperparah situasi. Sambil contoh Pak ya, selama 10 tahun ini dalam bidang keagamaan, ribut-ribut di antara keagamaan, pemerintah tidak hadir untuk menyelesaikan, gitu ya. Pihak aparat yang terkait begitu tidak juga muncul gitu. Sehingga timbul satu pemikiran dari rakyat bahwa seperti misalkan Istiqlal begini, tapi tidak ada bantahan dari pihak pemerintah. Sehingga rakyat pun bisa mengatakan bahwa itu informasi itu benar adanya begitu. Yang kedua, masalah ekonomi begitu ya. Masalah ekonomi juga pemerintah sepertinya tidak memikirkan rakyat yang di bawah sebagai pemilik negeri. Nah, kalau kita sadarin bahwa pemerintah ada itu kan untuk melaksanakan keinginan rakyat. Nah, semua ada yang ada di dalamnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah lah yang mengelola. Tapi pada kenyataan yang ada, pemerintah sendiri tidak memberikan satu ruang bagaimana rakyat ini bisa hidup lebih baik. Contoh soal
bikin katanya sumber alam, pengelolaan dan sebagainya. Rakyat sekitar kebingungan kerja di mana gitu ya. Terus masalah ekonomi yang gampang-gampang lah sekarang gitu. Kadang-kadang orang kan belanja, ibu-ibu tuh mama apa tuh di HP Shopee apa namanya gitu. Ini kelihatannya enteng Pak, enteng kelihatannya. Oh harganya lebih murah, iya betul lebih murah. Akibat itu berduyung-duyung barang, berkontainer-kontainer masuk. Itu barang-barang kan dari Cina ya. Harganya memang relatif jauh murah. Akibatnya pabrik yang ada di negeri ini nggak mampu bersaing. Ini yang jadi masalah. Apakah pemerintah sudah memikirkan? Kalau tidak mampu bersaing, tidak ada pengusaha yang bodoh, maka ditutuplah pabrik. Nah, siapa yang rugi ujungnya? Rakyat lagi, tidak punya pekerjaan. Sebaiknya pembangunan itu ada top down dan ada bottom up ya. Problem. Nah, sehingga keinginan rakyat itu betul-betul terpenuhi. Seandainya bangun jalan atau bangun apa begitu, ini untuk kepentingan siapa? Tujuannya untuk siapa? Nah, ini yang tidak jelas. Nah, dengan proyek strategis, maka orang yang ada di daerah itu ya harus keluar. Kembali lagi Pak, memindahkan rakyat dari tempat itu ke tempat yang lain tentunya lebih jelek lah. Lokasinya begitu jauh maksud saya. Kan bukan memindahkan burung dalam sangkar. Kan begitu Pak. Terus mengenai hukum, ya wajarlah kalau orang mengatakan tumpul ke atas gitu, tajam ke bawah gitu ya. Dan pemerintah tidak menyelesaikan semua proses hukum yang besar sampai tuntas. Ini yang jadi masalah. Sehingga rakyat bertanya-tanya, ini yang salah siapa dan sebagainya begitu. Akibat itu semua Pak, kondisi itu semua berefek kepada keamanan. Nanti rakyat kalau tidak kuat, ya seperti sekarang masih demo. Nah, pada satu saat manakala rakyat itu tidak kuat dan melakukan satu gerakan yang besar begitu ya, pemerintah tidak boleh marah. Ketahui dulu dong masalah. Kenapa ini terjadi? Jangan terus menyalahkan rakyat. Apakah pemerintah hadir dalam kehidupan rakyat? Kan tidak juga. Nah, mengenai sejarah juga gitu ya. Ini jangan anggap enteng Pak. Dulu angka 8 ya, saya cerita agak panjang dikit Pak Sepul ya, biar yang ngalir gitu ya. Siap. Ini angka 8 musuh pemberontakan gitu ya, gagal ya. Tapi partai tidak ditutup apa tidak dibubarkan, dilanjutkan sama Aidit kan gitu ya. Waktu musuh tidak masuk ke pemerintahan gitu ya. Waktu zamannya Aidit sudah mulai sedikit berapa persen masuk ke pemerintahan kan gitu. Sehingga tahun 55 PKI itu menjadi salah satu partai besar. Dengan tahap 25 udah selesai kan gitu ya. PKI udah gak boleh. Nah, Pak Jokowi tahun 22 dengan Kepres 17-nya mengeluarkan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat, gitu ya, bahwa ada pelanggaran HAM yang korbannya katanya PKI. Nah, kan jadi bingung gitu ya. Nah, sejarah jangan dipulas gitu loh maksud saya, agar tidak menjadi bentrok antara rakyat kita sendiri. Oke, nggak apa-apa bahwa PKI menjadi korban, iya. Pertanyaannya siapa pelakunya? Kalau gitu TNI atau Islam? Dan Islam rakyat begitu gitu ya. Ini tidak gampang Pak. Maksud saya tidak gampang. Ini adalah bom waktu yang bisa satu saat meledak. Jangan anggap enteng Pak. Nah, harapan saya kepada Pak Jokowi, pergantian per 5 tahun udah biasa Pak ya. Jadi tidak perlu terlalu dirisaukan begitu ya. Persoalan kalau ada yang salah proses hukum itu negara kita negara hukum, wajar-wajar saja begitu ya. Jadi jangan terlalu panik berketakutan sendiri. Pak terjadi ini nggak usah, tenang aja gitu, gampang gitu. Ya kayak gitu kan. 1 bulan lagi selesai ya.
Siap. Tapi yang saya bawa barusan dari yang disampaikan Pak Jenderal ini betul bahwa hari ini memang kita serba kesulitan, pekerjaan semakin berkurang tadi Pak ya, PHK dari mana-mana, bahkan saking sulitnya mencari pekerjaan, presiden pun mencari pekerjaan untuk anaknya gitu kan. Baik, sekarang kita lanjut dulu ke Pak Rizal Fadilah. Silakan. Iya. Ini hukum militer katanya agama. Agama. Iya, siap. Agama itu ada wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhir harus lebih baik dari awal. Itu kalau harfiahnya adalah akhirat. Itu akhirat harus lebih bagus dari dunia. Gitu. Tapi hikmah dan perluasannya hal-hal yang akhir harusnya lebih baik dari yang awal. Gitu ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kayaknya Jokowi ini nggak begitu. Gitu ya. Satu, urusan akhiratnya juga jadi tanda tanya. Apakah melaksanakan kebijakan pemerintahan ini dengan keyakinan dipertanggungjawabkan di akhirat, gitu ya. Karena kelihatannya dia itu menjadikan amanah itu sebagai kesempatan-kesempatan untuk memperbesar kekuasaan, memperbesar kekayaan, gitu kan, ataupun pengaruh-pengaruh, gitu sampai akhir, gitu kan, sehingga kita pertanyakan, gitu kan. Padahal amanah atau kekuasaan itu hizyun wa nadamah, gitu ya. Jadi akan menyebabkan kerendahan dan penyesalan gitu di hari akhirat itu. Jadi itu konteksnya. Nah, kaitan dengan akhir kelihatannya tidak lebih bagus dari waktu awal. Jadi Jokowi ini pada waktu awalnya sudah melakukan kelicikan-kelicikan, kecurangan-kecurangan gitu, dan ternyata itu dilakukan sampai akhir gitu. Maka di akhir itu terkulminasi dan terbongkar gitu kan, seolah-olah itu terkumpul gitu. Misalnya gitu kan, awalnya dia itu begitu jadi presiden, dia telah melakukan pelanggaran HAM berat malah, karena ada 800 petugas KPPS, ya kan, tanpa ada proses, begitu kan, pengusutan, bayangkan itu kan. Kemudian di 21-22 Mei itu kan demonstran yang dibantai sampai ke 6 syuhada, gitu kan, itu pelanggaran HAM berat, karena itu adalah dilakukan oleh seorang atau melakukan kegiatan politik, boleh disebut pembunuhan politik, maka penanggung jawab politik presiden itu oleh karena itu, maka di ujung ini itu harus dijadikan sebagai tuntutan bagi seorang presiden tersebut. Jokowi harus tuntut atas pelanggaran HAM berat, itu kan, penjara itu, bahkan bukan hanya penjara, kalau memang dibuktikan lebih dalam itu hukuman mati itu, pelanggaran HAM berat itu, dan itu diadilinya oleh pengadilan HAM khusus, Undang-Undang 26 tahun 2000, hukuman mati itu tuh contoh dari pelanggaran HAM berat. Kemudian di ujung juga terlihat bahwa dia melakukan nepotisme, itu kan, bukannya secara proporsional menempatkan keluarga sesuai dengan kapasitasnya, malah dia menjadikan keluarganya jabatan-jabatan politik, gitu ya. Dan nepotisme itu adalah kejahatan. Undang-Undang 28 tahun 1999 pasal 22 kan, ancamannya itu maksimum 12 tahun. Berarti Jokowi harus ditahan 12 tahun setelah diproses peradilan. Karena 12 tahun bisa saja vonisnya juga menyangkut vonis yang bisa sekitar itu. Jadi penjara dulu baru masuk pengadilan gitu. Pengadilan dulu, tahan dulu maksudnya. Tahan gitu kan, karena di atas 5 tahun Kang Epuh, di atas 5 tahun bisa ditahan. Gitu kan. Maka tahan bisa itu karena ancamannya 12 tahun. Jokowi tahan, bawa ke pengadilan, kemudian
saya yakin akan terbukti Pak nepotismenya. Ya, dan ternyata di ujung ini kan menggumpal terlihat di mana Kaisang, di mana Gibran, di mana juga ada Anwar Usman, di mana juga Bobi, semua itu di ujung-ujung ini makin kelihatan. Itu maka dia bisa ditahan proses peradilan dan bisa dihukum. Atau bisa juga kejar korupsinya, terutama korupsi yang berhubungan dengan saat pandemi. Ya, COVID-19 itu sama sekali tidak terkontrol itu, dan APBN yang digunakan untuk itu harusnya dibongkar kembali itu, dan kalau itu dilakukan itu hukumannya mati. Kalau misalnya korupsi di saat-saat krisis dilakukan mati. Jadi tadi ada tangkap, tahan, itu kan, kemudian adili, penjara, bahkan mati. Itu ini sanksi bagi Jokowi dari nepotisme, dari pelanggaran HAM berat, dan dari korupsi di masa krisis pandemi. Itu nah sekarang kasus Gibran. Gibrannya juga ternyata gitu ya, bukan hanya ingin dijadikan pejabat wakil presiden yang melalui perkayasaan di MK gitu, tapi ternyata pupu-papa. Jadi ini udah terjadi pelanggaran undang-undang ITE, gitu kan, bisa diproses itu, gitu. Jadi ada sanksi politik. Sanksi politik ini yang sekarang terus dikejar, jangan dilantik, itu sanksi politik itu. Kalaupun sampai dilantik, setelah dilantik out Gibran karena dia tidak pantas secara moral menjadi wakil presiden, gitu kan, itu sanksi politik. Tapi sanksi hukum pidananya juga bisa terus diupayakan, gitu kan, atas pelanggaran undang-undang ITE seperti ini, gitu kan. Pornografi itu masuk undang-undangnya ada itu kan, kemudian ujaran kebencian ada di situ, gitu, banyak, sara ada, soal agama, penistaan agama ada, banyak itu pelanggaran hukumnya Gibran. Jadi Gibran ini tidak boleh dilantik, atau kalaupun pahit sampai dilantik, segera setelah dilantik atau dia harus lengser, gitu. Itu posisinya Gibran. Prabowo gitu kan sebagai tandemnya gitu, atau membuat dari Gibran sebagai tandem, ya dia harus rela melepaskan itu, jangan terus membawa-bawa beban itu ya. Beban itu akan orang akan melihatnya satu paket. Karena Prabowo dan Gibran itu bareng-bareng daftarnya, kampanye bareng-bareng, debat bareng-bareng, gitu kan. Nah sekarang di ujung dengan kasus ini harusnya dia melepaskan Gibran, gitu. Jadi kalau masih di kekewek gitu ya, masih dipegang-pegang di punggu atau di apa itu ya, di tandu atau di apa ya, di bawah, saya kira akan mencelakakan Prabowo. Oleh karena itu Prabowo sekarang dan Prabowo nanti setelah dilantik, dia harus tegas dalam konteks konsisten dengan hukum, bahwa dia harus berkatakan, saya ini adalah orang yang menjaga negara hukum. Maka proses Jokowi dalam proses hukum silahkan. Nah, kemudian Gibran mau diproses juga silahkan. Begitu saja sebenarnya, gitu. Jadi konteks yang disebut dia harus tegas, gitu ya, adalah sebenarnya sederhana saja. Dia harus menjadikan mengembalikan negara ini menjadi negara hukum, jangan negara kekuasaan yang mengotak-atik hukum. Nah, kalau Prabowo seperti itu, dia menjadi pelanjut Jokowi. Silahkan Gibran diproses hukum, silahkan Jokowi diproses hukum, silahkan Bobi Nasution diproses hukum, gitu kan, silahkan seluruh keluarga Jokowi diproses hukum. Saya kira itu baru namanya Prabowo tegas. Dan tentu akan diapresiasi oleh kita semua, ya. Karena itu adalah aspirasi dari rakyat.
kita. Kayak yang disampaikan tadi oleh Pak Didi, Pak Purnomo, Pak Rizal, ini kan menjadi suara-suara rakyat juga ya, yang kurang lebih berharap hal yang sama, kemudian bicara. Nah, biasa kita suka dengar Pak Didi, rakyat yang mana katanya? Mungkin begini, saya tuh ya. Kalau ada yang nanya rakyat yang mana gitu ya, barangkali mereka ukurannya tadi. Waktu itu Pak Jokowi mendapat suara terbanyak. Rakyat kebanyakan mendukung pada Jokowi gitu kan. Jadi Anda siapa? Anda bagian minoritas lah, sebut saja seperti itu ya. Ya susahnya begini ya. Apakah kemarin bisa diterima dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat, para pakar, para guru besar segala terkait dengan pilpres itu? Apakah diterima dengan baik? Kan tidak. Ya sampai berdemo ke MK, sampai berdemo ke mana? DPR ya kan, semua masyarakat mempertanyakan tentang proses dan hasil dari pilpres tersebut. Jadi jangan bicara rakyat yang mana, nanti dibalik lagi ya. Yang mendukung Jokowi itu yang mana begitu ya? Itu juga dipertanyakan. Kenapa? Karena itu hitungan itu ujungnya pakai mesin, pakai teknologi IT. Ya, yang konon katanya juga pernah diributkan sampai kalau mestinya ada di Indonesia barang itu sebagai barang yang canggih yang harus diawasi, malah ada di Singapura. Sekarang banyak sekali para pelajar berkelahi, banyak sekali hal-hal yang berbau pornografi yang malah itu terungkap di Pupu Papa tadi yang terpaliga segala. Ini kan semua kerusakan dari sebuah budaya, etika dan moral bangsa ini. Yang saya khawatir ya, dan saya mensinyalir ini harus diterima dulu, diolah ya baik-baik oleh seorang presiden dan lingkarannya, di mana negara kita ini adalah ideologinya Pancasila, kan jelas itu. Pancasila ini sebuah keniscayaan dan ini menjadi dasar. Namanya dasar nggak boleh sembarangan dirubah-rubah, ya kan? Kecuali kalau memang MPR ada kemauan. Tapi ini dalam sejarah ya, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kira-kira begitu. Ideologi kita ini di zaman rejim Jokowi inilah mulai diutak-atik. Dengan apa? Dengan munculnya HIP, ya, haluan ideologi Pancasila. Pancasilanya ada, Pak, ada Pancasilanya di situ. Tapi cover itu ke bawahnya kok membiaskan, ya, justru membiaskan keberadaan Pancasila. Kalau bicara Pancasila jelas, 5 sila, bicara 5 sila nggak boleh. Salah satu ditiadakan, salah satu dirongrong. Yang dirongrong oleh HIP itu adalah justru sila pertama. Pancasila itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Terkait dengan keyakinan bangsa ini, semua bangsa ini kan bangsa beragama. Itu mulai diotak-atik di mana posisi agama ini diturunkan, terdegradasi ke bawah. Masalahnya terjadi setelah Pak Jokowi ini membuka hubungan cukup lebar dengan Cina, komunis. Yang ideologinya tentu komunis ya, walaupun sekarang sudah bergerak dengan sebuah ideologi yang di-cover oleh kapitalis sebagai negara yang liberalis juga ya. Nah ini lalu setelah itu saya memperhatikan apa ini nggak bahaya gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa waktu itu tidak banyak yang bicara, terutama ya di para kiai ya, para militer yang masih aktif ya, untuk bicara ada sesuatu yang memberebut ideologi. Sehingga waktu itu banyak ya anak-anak muda yang pakai pakaian palu arit, ada buku segala, ada didiskusikan terbuka, dan TNI turun tangan. Ingat nggak Pak? Nah, ketika TNI turun tangan, ya Pak Pramono ya Anung ya waktu itu sebagai seknek dia waktu itu. Dia meminta supaya
TNI jangan melanjutkan razia itu. Nah, apalagi dengan cara yang agak kasar, biarkan saja itu kan komunis di kita sudah tidak ada segala. Ini menurut perintah dari presiden. Ada apa ini? Ada apa? Ya kan? Setelah itu kan pelebaran kerjasama dengan RRC Cina itu tentu Cina punya konsep global untuk kerjasama membangun apa saja. Yang tadi saya khawatirkan adanya ideologi tetap ikut di dalamnya, gitu ya, ngumpet di dalamnya melalui obor itu. Bukan membuka diri, dan tentu siapapun juga yang kerjasama all out dengan RRC yang komunis itu harus masuk di obor itulah. Itu yang bahayanya. Nah, obor inilah yang selalu didengung-dengungkan adalah Cina sekarang sudah maju, modern, ekonominya tertinggi waktu itu. Silahkan Anda bergabung kami akan bantu itu, ya kan? Dan Pak Jokowi mengambil posisi itu untuk mengambil kerjasama. Semua peluang untuk membangun ekonomi di kelas UKM menengah ke bawah ini juga berat. Ya tadi barang-barang semua turun, lontor, pernah Tanah Abang juga ditutup segala macam. Itu semua ini, apalagi sekarang ada teknologi ya maju IT itu dengan TikTok, dengan apa segala tadi dibilang kita bisa online, Shopee dan macam-macam. Itulah ya itu tidak menjadi perhatian tadi kata Pak. Bahaya Pak. Negara kita sekarang ini saya mengkhawatirkan supaya ini juga menjadi perhatian Pak Prabowo ke depannya. Ini sebenarnya ada sebuah proses pemiskinan. Bicara memang seperti hebat luar biasa, membangun bangsa, akan meningkatkan ekonomi bangsa segala macam. Tapi dalam prakteknya pada akhir masa jabatan malah ini ada sebuah proses pemiskinan. Barangkali terakhir itu tadi saya menyambung Pak Rijal tentang Pak Prabowo. Jadi Pak PS ini, Prabowo ini memang mendapat ini berat ya, warisan berat. Ya. Jadi warisan berat itu bukan hanya dari aspek ekonomi Pak, bukan gitu. Aspek ideologi juga sama. Itu juga harus dijaga ya supaya ini tenang. Jadi Pak Prabowo jangan cuma ngomong, ayo kita kumpul, kita bersalaman, kita gabung lagi, kita baik-baik lagi segala macam. Bagaimana saya bisa membangun bangsa ini kalau bangsa ini ribut melulu? Nah, Pak Prabowo tuh jangan hanya bisa bicara itu, tapi beliau harus bisa menelaah, ya, mengkaji. Para ahlinya banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Bangsa ini seperti ini. Jangan-jangan memang bangsa ini ada yang terus ya merongrong, ya. Baik dari aspek ekonominya, ideologinya, budayanya, jangan-jangan asing ya berharap Indonesia itu tetap seperti ini. Kita pernah menyampaikan di polling SC Channel ada 27.000 suara yang masuk. Pertanyaannya, jika saya jadi Prabowo, apa yang akan saya lakukan setelah dilantik di tanggal 20 Oktober nanti? Dan 95% memilih penjarakan Jokowi, 3% lindungi Jokowi, 2% memilih yang lain. Nah, ini menarik ketika kita lihat dari uraian Pak Didin barusan kan tentang Pak Jokowi memang nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Padahal katanya kalau manusia pasti ada baiknya gitu. Nah, mau silakan Pak ditanggapi saya Pak. Jadi situasi yang ada ini sangat ditentukan nanti oleh 1 bulan lagi ya, nggak sampai Pak Bowo ya. Yeah. Itu kalau Pak Bowo mampu untuk menyelamatkan bangsa ini dengan ketegasan ya, harus tegas segalanya, hukumnya harus tegas, kebijakannya harus tegas, berpihak kepada yang punya duit atau berpihak kepada rakyat, itu harus jelas. Yang harus diwaspadai bahwa saya bilang tadi, ini bom waktu.
rakyat itu marah tapi belum kesampaian marahnya. Nah ini yang satu hal lagi yang mungkin pemerintahan akan datang perlu waspada begitu Pak ya, tentang perkembangan Laut Cina Selatan. Ya. Kalau sampai pecah Laut Cina Selatan, walaupun kita tidak terlibat misalkan di dalamnya, mau tidak mau akan terlibat, gitu. Mau tidak mau. Nah perkembangan Laut Cina Selatan Pak, jangan dianggap enteng, jangan. Kaitkan dari kita 50.000 ya dulu Pak Gatot ya, senjata itu ya. Terus muncul lagi Bandung juga muncul gitu ya dulu ya. Kemana senjatanya juga kan nggak tahu Pak ya. Nah, kita juga nggak tahu. Jadi tolong ini nanti TNI harus berada pada garda terdepan. Jangan rakyat menjadi korban demi keselamatan bangsa. Dan titip salam buat Pak Jokowi juga ya Pak Presiden ya. Mudah-mudahan titip salam ya. Titip salam buat Pak Jokowi. Tenang saja Bapak, sebulan lagi Bapak juga terjadi pergantian. Suatu dinamika politik yang biasa terjadi Bapak. Tidak usah terlalu dirisaukan begitu. Rakyat sudah tidak bisa dibohong. Sekarang ini tidak bisa bohong lagi ya begitu ya. Apapun yang terjadi akan terbuka, tinggal Bapak memberikan satu argumentasi dan sebagainya seperti apa. Nah terakhir yang ramai di medsos itu saya dengar Pak Jokowi menyampaikan bahwa itu kehendak rakyat. Alhamdulillah Bapak. IKN katanya kehendak rakyat. Alhamdulillah kalau rakyat berkehendak begitu. Cuma pertanyaannya rakyat yang mana Bapak? Nah itu kan gitu ya. Coba jelas ini semuanya kan gitu ya. Nah kepada Pak Bowo sendiri kan APBN nanti ke depan ini Pak Bowo Desember kan 3.600 triliun ya. Nah Pak Bowo kelihatannya juga kurang ingin melanjutkan begitu, saya tidak tahu ya kebijakan Pak Bowo. Nah tentunya harapan saya Pak Bowo kedepankan dulu kepentingan rakyat Pak. Susah Pak Bowo, rakyat ini susah makan. Ya kebijakan ekonomi Bapak, perdagangan Bapak tolong perbaiki. Gampang kelihatan gampang sekali. Shopee yang di HP Bapak, tolong Pak Bowo. Ini harganya murah yang dari dari Cina ya. Tapi rakyat Bapak sudah tidak punya lahan lagi untuk bekerja. Saya yang sekarang artinya sudah purnawirawan dan saya hidup bersama rakyat, saya bisa merasakan bagaimana kehidupan itu rakyat terhimpit. Hari ini tidak kerja, hari ini tidak makan. Dan kepada teman-teman seperjuangan bangsa Indonesia, mari kita jaga bagaimana negeri ini yang kita dapat dengan berdarah-darah ya gitu. Bukan hadiah kita. Saya mengingatkan lagi bukan hadiah ini, bukan. Ini berdarah-darah bangsa kita untuk mendapatkan. Seandainya bangsa ini tidak menjadi satu, maka pihak-pihak asing masuk menguasai Indonesia akan lebih mudah. Untuk mempersatukan kembali tidak mudah. Salah satu syarat untuk menguasai negara adalah memecah persatuan dan kesatuan. Hari ini, sampai hari ini, itu sudah terjadi. Ada satu lagi Pak Jokowi, saya ingin tanya Pak Jokowi tentang IKN Pak Jokowi. Ibu kota negara Nusantara. Ini saya ada agak bingung Pak Jokowi. Karena kenapa? Lambang negara keputusannya kan undang-undang Pak ya. Terus ada padi kapas apa kan itu undang-undang udah jelas gitu ya. Terus lagu Indonesia undang-undang lagunya seperti itu gitu ya. Nama Indonesia undang-undang juga. Nah sekarang yang di IKN Ibu Kota Negara Nusantara, apakah sudah dirubah Indonesia jadi Nusantara Bapak? Kalau itu dirubah berarti kita kembali ke zaman Majapahit, Sriwijaya, Nusantara sampai ke negara tetangga kita yang sekarang sudah menjadi satu negara merdeka. Apakah mereka juga mau kembali menjadi Indonesia? Bergabung dengan Nusantara kita yang Indonesia ini? Nah ini kan satu pertanyaan. Mari kita tidak membuat satu kondisi yang tergesekan lah dengan tetangga-tetangga kita. Yang ada saja Bapak, Indonesia Sabang Merauke belum makmur Bapak. Nggak usah mikirin yang terlalu jauh. Semakmurkan dulu bangsa ini agar rakyat benar-benar
sesuai tujuan nasional masyarakat daerah makmur. Terima kasih Pak Jokowi. Ini menantang buat saya karena Pak Pur langsung menyampaikan buat Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi saya akan berupaya video ini ditonton Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Gimana caranya? Baik. Saya kira saya merespon soal IKN. Inilah jeleknya Jokowi. Ya, dia sudah berat untuk memindahkan ke Penajam itu. Nggak mampu sebenarnya. Nah kemudian dia cari kambing hitam, gitu, ngeles, gitu kan. Akhirnya menyalahkan rakyat. Nah, ini jeleknya Jokowi, gitu kan. Saya kira itu juga menjadi dasar bongkar lagi, gitu kan. Berapa kerugian negara dari dana APBN triliunan yang sudah dimasukkan ke proyek ini, kemudian mangkrak atau gagal, itu korupsi loh, gitu. Dan itu juga menjadi nanti dasar pelanggaran hukumnya Jokowi, karena semua orang tahu bukan rakyat yang mau, tapi itu Jokowi yang mau kok, gitu kan. Semua orang tahu lah, sedunia tahu, gitu, bahwa IKN ini kemauan Jokowi dipaksakan. Kritik terhadap visibility study, itu naskah akademik, itu kan, bahkan pembiayaan nggak digubris Pak, itu soal IKN tuh. Jadi kalau menurut saya ini satu lagi dosa politik Jokowi yang bisa dibongkar aspek hukumnya, gitu, menguatkan, gitu. Itu soal IKN, gitu. Nah kemudian yang lain lagi, tadi saya tertarik tuh Pak Didi maupun Pak Jenderal Purnomo soal PKI. Ini bulan September nih, gitu. Kelihatannya PKI memang sudah tidak ada. Paham PKI ini masih terus berkembang, gitu. Bahkan Jokowi ini memberi ruang bagi bangkitnya PKI dalam makna paham itu menjadi berkembang kemana-mana. Itu sebagai contoh terakhir saja ini soal tadi Kementerian Hukum HAM mengajukan, gitu kan, surat tentang hal ketetapan MPRS 33 tahun 67, gitu kan, ke MPR merespon, gitu kan. Itu ketetapan MPRS 33 67 itu adalah Soekarno memberi ruang G30 PKI. Gitu. Sekarang seolah-olah terkesan Jokowi membawa arah ke situ, gitu kan. Itu juga ditarik ke belakang. Tadi ada Kepres 17, ada Impres 2, ada Kepres 4, gitu kan. Kepres, Impres, Kepres, Pres. Itu Pres presiden itu. Itu Jokowi. Jadi Jokowi ini memberi ruang lagi, gitu kan, terhadap perlindungan aktivis PKI, keluarga PKI, gitu kan. Jadi menurut saya ini perlu kewaspadaan. Saya sebelum closing statement ada yang menarik dari Pak Rida tadi yang belum bahas, saya baru keingetan tentang IKN yang terakhir disebutkan. Oh ini kehendak rakyat 90 berapa? 3%. Itu merujuk ke undang-undang yang disepakati oleh DPR. Loh, ini bicara rakyat dan DPR sekarang, ya. Ini jangan gegabah, jangan membodohi rakyat, ya. Semua rakyat ini udah paham, ya. Wakil rakyat yang benar itu yang seperti apa. Sekarang ini fakta menunjukkan, ya, pimpinan-pimpinan atau komunitas di partai ini itu semua tersandera oleh Jokowi. Saya tidak tahu persis apakah ini seorang Jokowi dari sejak awal meniti karir dan masuk di presiden, dia membuat sebuah perangkap, ya, kepada wakil rakyat ini untuk memudahkan nantinya,
di mana dia ada kebijakan-kebijakan ini, supaya kebijakan ini didukung, maka sebelum dukungan muncul, pelemahan dulu dari proses yang tadi, ya. KPK dilemahkan, segala macam bla bla, dibuka korupsi kemana-mana gitu kan. Nah ini Kang Ipu, hati-hati ya, wakil rakyat itu yang saat ini ya, yang mendukung tadi ya terkait dengan beberapa kebijakan termasuk IKN itu kalau menurut hukum, kalau sederhananya, adigiumnya, bahkan pasalnya bisa kena 5556 penyertaan, membantu presiden menyelenggarakan dan membangun IKN, padahal tadi sudah dijelaskan apa urgensinya, bagaimana bahayanya terhadap perekonomian bangsa ini ya, itu sudah jelas. Lalu kalau dari sisi militer, Pak Purnomo sering mengatakan ini wilayah yang secara geografi ya, ini berbahaya sebetulnya kalau IKN pindah ke sana. Jadi saya melihat bahwa wakil rakyat kita ini mendukung dalam pengertian karena dia tersandera ya gampangnya beginilah, yang penting begini ya, wakil rakyat ini juga banyak dosanya dalam tanda kutip ya kan, tentu wakil rakyat yang sembarangan mendukung itu ya kan, ya bertobatlah gitu, segera bertobat supaya nanti kalau ada sebuah proses hukum kepada Jokowi dan circle dan kawan-kawan itu, barangkali ya dia bisa lepas gitu ya, paling tidak ikut gerbong gitu Pak. Bukan tidak ikut gerbong, jadi mungkin lepas dari gerbong. Ya saya kasih tahu aja karena kebetulan saya advokat, paling tidak mungkin alasannya, loh saya ini tersandera Pak gitu, saya ini terpaksa istilahnya ya, ada dalam posisi ketekan karena memang partai-partai tentu tidak semua ya, kalangan politikus yang di satu partai ini nggak semua, tapi yang saya khawatirkan dalam kasus ini, saya belum teliti, tapi di semua posisi atas partai ini tersandera, akibatnya seperti itu. Ini ada bagus netizen ya tentang Jokowi ini baiknya di ujung ini gitu ya kan, dan kemungkinannya satu adalah menyerahkan diri, dua masuk bui, tiga bunuh diri, empat lari ke luar negeri, belum selesai ya, lima semedi sampai mati. Jadi saya kira lucu gitu ya, tapi itu menjadi gambaran bahwa sebetulnya Jokowi ini sudah dalam posisi yang berat gitu. Sudah selesai gitu. Gitu kan intinya itu. Warga atau pejuang-pejuang demokrasi pasti akan berupaya Jokowi ini berhenti sebelum 20 Oktober gitu, dan momentumnya ada gitu. Katakanlah kita akan melakukan aksi misalnya tanggal 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila gitu kan, hari bendera itu penuh tiangnya gitu kan, sebelumnya tanggal 30 September setengah tiang gitu kan, hari duka cita atas upaya kudeta. Nah di situ kan 1 Oktober itu adalah saat-saat kita untuk mengembalikan kembali tentang ruh Pancasila seperti yang diinginkan oleh founding fathers gitu kan. Jadi saya kira ini strategis tuh. Yang kedua adalah tanggal 5 Oktober. 5 Oktober itu hari TNI gitu ya. Itu penetapan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebelumnya Badan Keamanan Rakyat. Jadi hari TNI adalah hari rakyat. Itu maka momen bagus kalau kita bisa bergabung antara TNI dan rakyat untuk mengembalikan kembali gitu tadi negara ini ke kiblat asasinya, asalnya. Ini sudah bengkok, ini sudah tidak jelas kiblatnya sudah kemana ini, negara ini dibawa termasuk oleh Jokowi kan, khususnya ini. Kembalikan ayo
TNI dan rakyat gitu kan, mengembalikan kembali kiblat bangsa. Gitu. 5 Oktober. Bahkan 5 Oktober itu Hari Guru Internasional. Itu Hari Guru Internasional. Saatnya gitu kan berguru gitu. Jangan bodoh ya teh. Para pemimpinnya barodo ya teh, terutama dalam rangka mengelola bangsa dan negara ini. Maka di Hari Guru Internasional, mari kita menjadi kaum yang terdidik itu, cerdas dalam membaca kehidupan dan mengarahkan kehidupan. 10 Oktober, nah ini juga penting Pak. Ini hari kesehatan mental sedunia. Cocok itu. Iya, para pemimpin kita termasuk oligarki, termasuk dinasti, menurut saya indikasinya sakit mental. Itu. Jadi saatnya 10 Oktober itu ada gerakan nasional, itu kan rame-rame, itu kan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Hayu di Jakarta kita rame-rame kumpul 10 Oktober gitu kan, memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ini. Dan 17 Oktober itu adalah Hari Pemberantasan Kemiskinan Internasional. Gitu. Kita ini social gap tajam, itu kan kesenjangan luar biasa. Yang hidup mewah-mewah, yang repot-repot Pak, tinggi sekali. Kecemburuan sosial masyarakat ini luar biasa, social jealousy, itu kan. Oleh karena itu dengan hari gitu pemberantasan kemiskinan, ayo gitu kita bersama-sama dengan kaum miskin, sejahterakan diri, gitu kan. Dan ingatkan kaum oligarki itu yang selalu hidup mewah-mewah sendiri untuk tahu diri sekarang, gitu kan. Maka itu 17 Oktober. Jadi kalau ini umat, masyarakat, bangsa, seluruh elemen-elemen pergerakan bersatu, tumbang Pak sebelum 20 Oktober. Saya hanya mengingatkan kepada seluruh saudara-saudara saya sebangsa setanah air bahwa Republik ini berdiri dengan berdarah-darah dan sudah ada kesepakatan nasional. Republik ini berdasarkan Pancasila UUD 45. Dalam Pancasila berarti sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka tanggal 30 saya berharap kepada seluruh saudara sebangsa tanah air, naikkan bendera setengah tiang. Tanggal 1 kita naikkan 1 tiang. Itulah harapan saya. Dan mari kita jaga persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa menuju kepada tujuan nasional sesuai apa yang telah berada di Preambul UUD 45, masyarakat adil dan makmur, merdeka.